Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami di sini akan membahas topik 2 mengenai demonstrasi kontekstual untuk bagian tugas kelompok. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Amniah Ramadana, Asyifa Miftahuraini, Husnawati Ulfa, dan Intan Pramasanti. Di sini saya Asyifa akan membahas hasil diskusi mengenai pertanyaan apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Banyak hal yang menjadi tantangan bagi seorang guru untuk dapat menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional diantaranya seperti mengontrol emosi dan menjaga profesionalisme. Guru harus selalu sabar, bijaksana, dan profesional di hadapan peserta didik. Hal ini tidak mudah karena guru juga seorang manusia yang bisa merasa lelah, sedih, atau tertekan. Kemudian yang kedua adalah menghadapi beragam karakter peserta didik. Setiap peserta didik pastinya memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang mudah diarahkan, tetapi ada juga yang sering menantang aturan. Kemudian yang ketiga adalah tekanan kerja yang tinggi, seperti menyelesaikan administrasi dan persiapan materi ajar, serta menilai tugas peserta didik dan memenuhi tuntutan sekolah serta tuntutan dari orang tua. Yang keempat adalah menjaga sikap adil dan objektif. Guru tidak boleh membiarkan perasaan pribadi mempengaruhi perlakuan terhadap peserta didik dan harus tetap tenang dan bijaksana dalam menghadapi peserta didik yang sulit diatur. Kemudian yang kelima adalah mengelola konflik di kelas dengan bijaksana, seperti dengan menjaga suasana kelas tetap kondusif dan mengatasi konflik antar peserta didik dengan pendekatan yang adil dan solutif. Dan yang terakhir adalah kesulitan mengendalikan emosi dalam kondisi tertentu. Ada kalanya tantangan guru dalam menjadi teladan sosial adalah sulit karena guru juga memiliki kehidupan pribadi yang bisa mempengaruhi emosinya saat menghadapi tekanan pribadi, tetapi dituntut untuk bersikap tenang di kelas. Pertanyaan selanjutnya adalah, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Peran guru dalam mengetahui dan membimbing tumbuh kembang anak sangatlah besar. Guru sebagai pembimbing dituntut untuk mampu mengidentifikasi peserta didik. Terkait dengan peran guru sebagai pembimbing, guru memerlukan kompetensi dalam melaksanakan 4 aspek. Guru harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasi. Guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam mempelajari pelajaran. Dan yang paling penting bahwa peserta didik melaksanakan kegiatan belajar itu tidak hanya secara yasmaniah, tetapi mereka juga harus terlibat secara psikologis. Guru harus memaknai kegiatan belajar dan guru harus melaksanakan penilaian. Kasus nyatanya adalah menggambarkan pengalaman proses belajar mengajar yang berkaitan dengan perkembangan sosial emosional peserta didik. Seorang guru matematika yang biasanya sabar menghadapi hari yang melelahkan, sementara ada seorang peserta didik di kelasnya yang berperilaku mengganggu. Alih-alih memarahi secara langsung, guru ini memilih pendekatan tenang dengan berbicara secara pribadi setelah pembelajaran selesai. Setelah berbicara, guru mengetahui bahwa peserta didik tersebut mengalami masalah di rumah yang mengganggu konsentrasinya untuk belajar. Guru memberikan dukungan serta motivasi yang akhirnya membuat peserta didik berubah menjadi lebih menghormati guru dan tidak lagi berbuat ulah di kelas. Kasus ini menunjukkan bagaimana pendekatan sosial emosional yang tepat dari seorang guru dapat membawa perubahan positif bagi peserta didik. Guru yang tulus dalam memahami siswanya akan lebih dihormati dan berpengaruh dalam perkembangan peserta didik itu sendiri. Baiklah, saya Husnawati Ulfa akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Adapun hal-hal yang bisa mendukung pembelajaran sosial emosional di sekolah, pertama, sekolah memiliki sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran sosial emosional. Yang kedua,
tidak menekan siswa secara berlebihan, seperti disiplin yang otoriter berlebihan. 3. Menerapkan pendidikan karakter di lingkungan sekolah. 4. Memberikan bimbingan secara personal terhadap anak yang memiliki masalah emosional. Kemudian ketika sekolah, mendukung pembelajaran sosial emosional tentunya memiliki sebuah tantangan. Adapun tantangannya sebagai berikut. Pertama, seluruh warga di lingkungan sekolah harus mampu menciptakan lingkungan yang nyaman sehingga anak mampu menyerap dan mengimplementasikan nilai-nilai yang telah ia dapatkan di lingkungan sekolah. 2. Membangun hubungan baik dengan orang tua siswa untuk selalu mengajarkan budaya positif sosial emosional kepada anaknya. 3. Menyertakan pendidikan karakter di setiap kegiatan pembelajaran di kelas. Pertanyaan selanjutnya, apakah karakter peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Jawabannya ya, karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Hal ini karena peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga peserta didik yang memiliki kecerdasan atau kepekaan sosial emosional yang tinggi akan lebih mudah dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional ini. Namun, untuk peserta didik yang sosial emosionalnya rendah akan sulit untuk menerapkannya, sehingga dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan guru dalam mengasah kepekaan sosial emosionalnya secara rutin dan mungkin menggunakan pendekatan-pendekatan khusus. Untuk menghadapi kendala tersebut dapat dilakukan dengan cara 1. Mengenali temperamen peserta didik, seperti karakter peserta didik yang tampak antusias dan mudah beradaptasi, karakter peserta didik yang cenderung berhati-hati namun santai seiring waktu, dan karakter peserta didik yang lambat beradaptasi serta rentan menampilkan emosi. Kedua, mengamati proses pembelajaran peserta didik, seperti komunikasi, diskusi, berpendapat, serta raut wajah. Ketiga, komunikasi dua arah untuk mengetahui sudut pandang dan perasaan peserta didik. Oke, itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Oke, baik, saya Intan Pramasanti akan melanjutkan untuk pertanyaan di lembar kerja 2.5. Pertanyaan pertama yaitu Anda dapat mencatat hal penting yang muncul di pikiran Anda saat pertama kali menonton atau teringat pada film tersebut. Sebagai seorang guru, saya menonton film Laskar Pelangi, hal pertama yang muncul di pikiran saya adalah kekuatan pendidikan dalam mengubah kehidupan anak-anak. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang kurang mampu, film ini menggambarkan semangat juang dan tekad 10 anak di Belitung untuk mengejar impian mereka. Meskipun dihadapkan pada berbagai rintangan, Lintang dengan dedikasinya terhadap pendidikan mengingatkan saya betapa pentingnya memberikan akses belajar yang layak bagi semua anak. Selain itu, karakter Mahar yang kreatif menunjukkan bahwa bakat seni juga sama pentingnya dalam pendidikan, melengkapi pembelajaran akademis dengan keterampilan kreatif. Film ini mengajak kita untuk merenungkan tanggung jawab kita sebagai pendidik untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung, di mana setiap peserta didik dapat berkembang sesuai dengan potensi dan minatnya. Oke, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan. Dari film Laskar Pelangi, saya belajar bahwa seorang guru memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam kehidupan peserta didik. Guru yang berdedikasi seperti Bu Mus dapat menginspirasi dan memotivasi peserta didik untuk mengejar impian mereka, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Pentingnya pendidikan yang inklusif menjadi sorotan di mana seorang guru harus berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi. Selain mengajarkan materi,
pelajaran, guru juga berkontribusi dalam membentuk karakter peserta didik, menanamkan nilai-nilai seperti kerja keras, disiplin, dan solidaritas melalui interaksi sehari-hari. Di samping itu, kemampuan guru untuk beradaptasi dengan tantangan dan menggunakan metode inovatif dalam mengajar sangatlah penting, terutama dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Adapun film lain yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan, yang pertama ada film Negeri 5 Menara. Dalam film ini, kami belajar bahwa guru memiliki peran penting dalam membentuk semangat dan karakter peserta didik. Dalam cerita ini, ada guru yang menginspirasi peserta didik untuk bermimpi besar dan tidak merasa terbatasi oleh kondisi yang ada. Adapun beberapa keterampilan sosial yang bisa kita pelajari dalam film ini, yang pertama tentang empati. Jadi di sini peserta didik saling merasakan dan memahami perasaan teman-temannya yang berasal dari berbagai latar belakang dan menciptakan hubungan yang lebih dalam. Yang kedua tentang kesadaran diri. Di sini karakter Alif belajar mengenali emosi sendiri dan harapannya serta memahami tujuan hidupnya. Yang ketiga tentang keterampilan sosial. Jadi interaksi antara teman membantu mereka membangun komunikasi dan kerjasama untuk menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Yang keempat ada pengambilan keputusan. Jadi di sini Alif dihadapkan pada pilihan penting yang mengajarkan tentang pemikiran kritis dan konsekuensi dari setiap keputusan. Yang kedua ada film sekolah. Dalam film Sekolah Rimba, kami belajar tentang keberanian seorang guru yang berjuang untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak di daerah terpencil. Di sini, guru berusaha memberikan akses pendidikan kepada anak-anak yang mungkin tidak menganggap sekolah itu penting. Beberapa keterampilan sosial emosional yang terlihat dalam film Sekolah Rimba antara lain, yang pertama tentang empati. Dalam film Sekolah Rimba, Butet Manurung sebagai seorang guru menunjukkan empati yang tinggi terhadap anak-anak yang berada di daerah terpencil. Dia memahami kebutuhan mereka dan berusaha memberikan bantuan dan dukungan secara emosional. Yang kedua, keterampilan sosial. Dalam film Sekolah Rimba, Butet Manurung menunjukkan keterampilan sosial yang baik dalam membangun hubungan dengan anak-anak suku dalam. Yang ketiga, kepercayaan diri. Butet Manurung menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan seperti menghadapi medan yang sulit dan mengajarkan anak-anak yang berbeda bahasa dan budaya. Yang keempat, pengambilan keputusan. Butet Manurung menunjukkan motivasi yang kuat dalam membantu anak-anak dalam mendapatkan pendidikan dan mencapai cita-citanya. Dia juga menunjukkan perjuangan yang gigih dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapinya. Oke, baik, selanjutnya untuk kesimpulan, dari pembelajaran sosial emosional berperan penting dalam pembentukan karakter peserta didik, dengan guru sebagai agen perubahan yang harus sabar, profesional, dan empatik meskipun menghadapi berbagai tantangan. Pendekatan yang penuh pengertian dapat membawa perubahan positif, seperti dalam kasus guru matematika yang menangani peserta didik bermasalah dengan bijaksana. Sekolah perlu mendukung dengan lingkungan yang kondusif, pelatihan guru, dan keseimbangan akademik serta karakter, meski menghadapi tantangan seperti keterbatasan waktu dan tuntutan akademik. Film seperti Laskar Pelangi, Negeri 5 Menara, dan Sekolah Rimba menunjukkan pentingnya peran membentuk peserta didik, menegaskan perlunya kerjasama semua pihak dalam pendidikan yang holistik. Oke, baik, untuk selanjutnya kami sajikan beberapa sumber dan referensi yang kami gunakan. Oke, yang terakhir, kami ucapkan terima kasih. Itulah presentasi dari